Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati sudah hadir dua pembicara hari ini, Dr. Trepino Pakasi dari beliau adalah dosen ya dari FKUI. Kemudian juga sudah hadir Dr. Mujiani. Sedia kalanya acara ini dihadiri oleh kelompok binaan penderita diabetes hipertensi, namun juga rencananya akan hadir dari BPJS yang mengelola program Prolanis. Juga saya undang sahabat saya yang ada di Perhimpunan Dokter Keluarga Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kita bisa meluangkan waktu hari ini untuk dapat hadir pada kegiatan sosialisasi dan edukasi bagaimana peran dokter keluarga dalam melakukan pengendalian resiko infeksi COVID-19, terutama bagi penyandang komorbid, yaitu penderita penyakit diabetes dan penyakit hipertensi jantung atau yang biasa disebut kardiovaskuler. Acara sosialisasi hari ini bersifat untuk masyarakat umum. Jadi kita dalam konteks hari ini bukan berbentuk seminar atau apa, tetapi berbentuk sosialisasi. Pertama-tama nanti kita acaranya susunannya sebagai berikut. Yang pertama adalah penyampaian materi oleh Dr. Trepino Pakasi. Beliau adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai kandidat spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Beliau akan menyampaikan nanti materi terkait dengan bagaimana peran dokter keluarga. Apa itu dokter keluarga? Apa yang dilakukan oleh dokter keluarga selama masa pandemi ini? Nanti banyak hal yang akan Dr. Trepino ceritakan pentingnya penanganan dokter keluarga dalam konteks pandemi, maupun nanti juga dikaitkan bagaimana dokter keluarga berperan dalam mengendalikan penyakit-penyakit kronis. Lebih tajam lagi nanti akan diperjelas lagi oleh pembicara kedua, Dr. Mujiani, kandidat spesialis kedokteran keluarga layanan primer, akan mengupas lebih detail bagaimana penyandang hipertensi, jantung, dan diabetes menjadi resiko tertular oleh COVID-19. Nah, tentunya ini penting bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, saat ini mungkin belum banyak yang mengenal profesi dokter keluarga. Kalau kita lihat selama ini, penanganan di layanan primer, penanganannya hanya lebih banyak berorientasi pada pelayanan klinis atau individu. Kemudian rumah sakit pun melakukan pelayanan sekunder, namun tidak tersambungkan dengan apa yang dilakukan di layanan primer. Artinya terputus atau yang disebut juga dengan filling the gap. Sampai saat ini kita belum terlalu mengenal yang namanya dokter keluarga. Mungkin kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu pernah terjadi kasus yang cukup menghebohkan, di mana dua orang lansia, yang satu penderita stroke yang dirawat oleh adiknya juga seorang lansia, ditemukan adiknya dalam keadaan tewas dan kakak hampir juga
tidak tertolong. Selama ini mereka tinggal di perumahan mewah sebetulnya, tapi atau secara ekonomi mereka sebetulnya kuat. Mereka sering ke layanan primer, ke tingkat rujukan dokter spesialis, namun pelayanannya terkotak, sehingga tidak dianalisis betul siapa yang melakukan perawatan. Kejadian ini cukup menghebohkan. Kebetulan anak dari pasien yang stroke tadi pulang ke Indonesia dan beliau menanyakan, dokter keluarganya mana? Ternyata kita tidak ada dokter keluarga yang dalam konteks betul-betul sebagai dokter keluarga. Terkait juga dengan ini, di mana risiko penularan juga terjadi dalam keluarga, sehingga penanganannya holistik. Artinya kita melihat faktor-faktor yang ada dalam keluarga, bagaimana kesiapan keluarga untuk apabila kita rekomendasikan untuk melakukan isolasi, apakah di keluarga itu ada penderita penyakit komorbid yang mereka bila tertular akan menimbulkan dampak yang lebih berat. Oleh karena itu, acara ini didesain untuk hal tersebut. Untuk mempersingkat waktu, saya nanti pada sesi akhir para peserta kita kebetulan terima kasih pada PT Mega Esa yang sudah mensponsori acara ini. Nanti ada door prize dari PT Mega Esa berupa yang pertama adalah lumayan ini ya. Ini ada tensimeter digital Omron. Nah, ini lumayan ya. Tipe HM8712. Kemudian door prize yang kedua adalah termogan. Nah, ini lagi banyak dibutuhkan. Ya, kita menghindari kontak dalam mengukur suhu. Yang ketiga, door prize-nya nanti berupa alat pengukur gula darah, glukoDR. Ya, lumayan. Ya, jadi ada 3, lumayan. Hari ini Mega Esa memberikan surprise buat kita, memberikan door prize untuk hari ini. Terima kasih dari Mega Esa yang mungkin ada yang mewakili hadir hari ini. Saya selaku penyelenggara acara mengucapkan terima kasih. Nanti desainnya untuk door prize kita menjawabnya adalah melalui chatting. Ya, jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum terlalu familiar dengan Zoom, nah coba diperhatikan. Pada bawah itu ada more. Nah, bila ditekan ada chat. Nah, nanti ngejawabnya lewat chat. Ya, yang siapa yang duluan, nah itulah pemenangnya. Ya, jadi saya tidak melayani jawaban langsung. Ya, sepakat ya. Kemudian nanti dalam chat itu ditujukan kepada everyone ya, jangan kepada saya host ya, supaya nanti yang lain bisa ngelihat siapa yang memang betul duluan menjawab ya. Jangan nanti saya Dr. Hendri ada kolusi ini ya, gitu. Jawabannya mungkin nanti door prize mungkin dari saya minta nanti dari Dr. Trevino dan Dr. Muji ya. Ya, yang satu lagi sebetulnya pertanyaannya sudah di-share. Nah, gampang sekali ya, ada di-share di yang kalau yang mengisi screening, nah itu sudah ada pertanyaan dan jawabannya sebetulnya ya. Jadi gampang, dia iseng-iseng berhadiah ya. Untuk mempersingkat waktu, persilakan. Berarti udah langsung dapat dong. Kenapa Bu? Ibu Masina, Berarti udah langsung dapat yang screening kemarin.
Iya, siapa yang duluan. Jadi sepakatnya siapa yang duluan menjawab lewat chatting, ya. Nah, ditujukan kepada everyone. Jadi semua bisa lihat siapa yang sebetulnya mendapatkan ini ya. Jadi oke, itu nanti di sesi acara ya. Nah, untuk mensingkat waktu, saya persilakan Dr. Trepino untuk menyampaikan materi yang pertama. Mohon semua mikrofonnya di mute mulai sekarang. Ya, hanya Dr. Trepino yang memberikan mikrofonnya dibuka. Ya, nanti pertanyaan bisa lewat chatting. Oke. Dulu ya. Ya, saya persilakan Dr. Trepino. Yang lain saya mute ya, tolong mute ya. Ya, supaya suaranya bersih. Dr. Trepino, saya persilakan. Baik, terima kasih. Boleh minta tolong mungkin di mute semua atau dari host mematikan semua suara. Ya, ini nanti semua bisa menyimak dan kalau ada pertanyaan tadi sudah disampaikan Dr. Henry untuk disampaikan lewat chatting. Dr. Henry boleh dibagi slide-nya atau saya share sendiri? Halo. Dr. Henry, slide-nya saya share sendiri atau gimana? Baik, ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Trevino Pakasi dan saya tadi sudah diperkenalkan sedikit bahwa saya dari Fakultas Kedokteran UI. Kami mempunyai divisi kedokteran keluarga di dalam lingkup Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas. Jadi mungkin bisa saya sharingkan sedikit tentang apa sih dokter keluarga itu melalui kesempatan ini, supaya nanti Bapak Ibu makin familiar dengan kami semua yang di sini. Ada Dr. Muji, ada juga Dr. Henry yang sedang dalam proses menuju spesialisasi kandidat spesialis ya, kedokteran keluarga dan layanan primer. Dan bersama kesempatan ini mungkin slide berikutnya. Slide. Silakan Dr. Henry lanjut. Mundur satu ya. Oke, saya memperkenalkan diri dulu. Jadi saya juga di sini punya klinik di Kecamatan Bojonggede dan juga kami lebih banyak bergerak dalam bidang pencegahan. Jadi bisa juga nanti Bapak Ibu pelajari kenapa dokter keluarga banyak bergerak dalam bidang pencegahan. Lalu salah satu proses pencegahan itu ada juga dalam perjalanan. Jadi kami membuat satu brand namanya Tamasya, yaitu Travel and Adventure Medicine in Asia. Itu juga adalah kedokteran pencegahan yang melakukan pencegahan dalam perjalanan. Saya juga bekerja di satu perusahaan farmasi Jepang, AFC, Asayama Family Club Life Science. Kalau Bapak Ibu sengaja iseng browsing di Google, nanti mungkin akan lihat bahwa saya juga banyak bekerja dengan AFC dan tujuannya juga sama, yaitu ke pencegahan. Dan dalam proses pencegahan ini memang itu adalah bagian yang paling penting dalam pelayanan dokter keluarga. Mungkin saya sampaikan sedikit ya tentang perjalanan pendidikan saya. Jadi saya lulus dari FKUI tahun 97, kemudian mengambil pasca sarjana dalam bidang kesehatan kerja tahun 2000 dan selesaikan S3 di Belanda tahun 2009. Lalu dalam proses perjalanan profesi kedokteran tersebut ada istilah atau ada pengakuan yang namanya dokter layanan primer yang merupakan cikal bakal kedokteran keluarga layanan primer, dan itu telah dikukuhkan sebenarnya pendidikannya di Unpad, dan saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menyelesaikan di Unpad tahun 2017 dan mendapatkan gelar spesialis dokter layanan primer. Saya juga sempat dilatih mengenai kesehatan penerbangan dari TNI AU, juga mendapatkan pengakuan sebagai ahli public health dan ahli kesehatan masyarakat atau community medicine dari Badan Kerjasama FK-FK se-Indonesia. Oke, mungkin itu sedikit pengalaman dalam pendidikan
pendidikan, dan saya juga praktisi, jadi saya berusaha supaya juga apa-apa yang kami lakukan, sampaikan secara teori dalam pendidikan bisa dituangkan dalam praktek sehari-hari. Oke, baik, Dr. Henry, silakan lanjut. Slide berikutnya. Satu slide mundur ya. Oke. Pertama kita kembalikan dulu ke akarnya ya, dokter keluarga, dari dua buah kata dokter dan keluarga. Dokter itu adalah orang yang mengajar. Dalam bahasa Latinnya ada docere, artinya mengajar, dan akhiran or berarti orang yang melakukan. Jadi sebenarnya dokter itu adalah orang yang mengajar, ya. Dokter kemudian menjadi orang yang menyembuhkan, ya, dalam bahasa Inggris disebut physician. Karena pada aslinya sih sebenarnya peran physician itu yang utama, peran sebagai orang yang menyembuhkan. Tapi kemudian pendidikannya itu juga pendidikannya cukup tinggi, doktor, ya, setingkat S3, sehingga kemudian diminta untuk mengajar, ya. Jadi dokter ini selain dia mengobati penyakit, dia juga mengajarkan, ya. Nah, konsepnya sekarang sudah berubah. Kalau dulu mengobati penyakit, sekarang dokter diminta melayani berdasarkan paradigma sehat. Artinya apa? Artinya menjaga orang tetap sehat, ya. Kalau yang sehat harus tetap sehat, kemudian kalau ada yang sakit dibuat sehat, ya. Dan yang apalagi yang menjadi berbeda yaitu lingkupnya. Jadi bukan hanya orang itu sendiri, karena orang itu sendiri bisa hidup di dalam keluarga, bisa hidup di tempat kerjanya. Dia sakit pun dipengaruhi oleh keluarganya maupun oleh komunitasnya. Nah, dokter keluarga mempunyai lingkup bukan hanya individu, tetapi juga keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Lanjut, silakan. Ya. Jadi istilah dokter keluarga ini dalam WHO kemudian dikasih label the 5-star doctor. The 5-star doctor ini identik dengan istilah hotel, misalnya hotel bintang 5, restoran bintang 5. Tentu Bapak Ibu senang ya kalau dapat kesempatan bisa menginap di hotel bintang 5. Karena kita langsung asosiasinya, wah, tempatnya bagus, enak, pelayanannya nomor 1, ya. Nah, the 5-star doctor, maksudnya dokter dengan bintang 5, ya, nggak sama dengan jenderal bintangnya 4, ya, kalau ini bintangnya 5, identik dengan pelayanan. Dan kami sebenarnya sudah berusaha memulai itu di klinik dokter keluarga FKUI. Jadi kami mempunyai klinik-klinik percontohan yang dulu ada di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Kemudian kami sekarang juga punya kampus di Depok, dan kampus di Depok itu juga ada klinik dokter keluarga atau klinik layanan primer yang juga kami kembangkan berdasarkan konsep dokter keluarga tersebut. Ngapain sih si dokter keluarga ini? Yang pasti ya kita semua tahu, semua dokter kerjanya memberikan pelayanan, ya. Jadi kalau dibilang dokter nggak praktek, kayaknya gimana gitu ya. Selalu asosiasinya dokter harus praktek. Jadi dokter ini memberikan pelayanan. Oke. Nah, berikutnya si dokter ini memberikan pelayanan orang yang sakit. Maaf. Mundur lagi, boleh, silakan ya. Kemudian dia juga memberikan satu keputusan medis, dia berkomunikasi juga dengan keluarganya. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah community leader. Jadi si dokter ini memimpin satu komunitas. Nah, contohnya dalam konteks sekarang, komunitas masyarakat yang dicakup oleh BPJS di klinik Kirana, ya. Itu juga tugas dari dokter keluarga, dan juga dia sebagai manajer. Ya, jadi Dr. Henry ini calon dokter keluarga, dia juga manajer kliniknya, dan nanti juga kita akan masuk ke bagaimana dia sebagai manajer sebuah manajer risiko, ya, dalam pelayanan pasien. Lanjut. Nah, ini dia cara kerjanya. Ya, sebagai caregiver tadi sudah disampaikan, ya, jadi dokternya buka klinik, ya, pelayanannya juga lengkap, yaitu caregiver, jadi memberikan pelayanan, ya.
Lalu sebagai manajer, dia manajer kliniknya. Jadi kalau Dr. Henry ini adalah seorang dokter keluarga, dia pasti memanage kliniknya, ya. Juga memanage bagaimana supaya risiko tidak terjadi di antara Bapak Ibu. Mungkin nanti dengan contoh ya Bu ya, supaya lebih Bapak Ibu ya, supaya lebih clear ya. Lalu si dokter keluarga juga merupakan seorang decision maker. Jadi dia memberikan keputusan ya, keputusan klinis untuk pelayanan pasien ya. Misalnya nih, kalau mau dirujuk atau mau dikirim ke pelayanan kesehatan lain, minta dulu persetujuan meskipun dia udah mikir nih, oh ini harus dirujuk gitu ya. Nah, tapi dia tetap harus berpikir dan kemudian menanyakan dulu kepada pasien. Yang kita lakukan saat ini adalah community leader, jadi memimpin komunitas ya untuk pertahanan kesehatan, lalu memberikan penyuluhan misalnya, itu fungsi sebagai komunikator. Lanjut. Oke, ini kalau muncul langsung dua slide ya, Dr. Henry. Ya, jadi ini pelayanan dokter keluarga, ya. Bapak Ibu misalnya nih sekarang sakit, ya, kemudian datang ke dokter. Paling sering apa sih yang dilakukan dokter? Oke, dia tanya-tanya, kemudian dilakukan pemeriksaan. Kemudian apa selanjutnya? Dia memberikan satu treatment, ya, kebanyakan seperti itu. Ya, jadi si dokter ini orientasinya hanya kebutuhan individu tersebut, ya. Nah, berbeda dengan dokter keluarga. Kalau dokter keluarga berorientasi pada kesehatan, kata dasarnya sehat. Jadi dia maunya apa? Maunya si orang yang dia layani ini sehat terus, jangan sakit, ya, berorientasi pada kesehatan. Kesehatan siapa? Baik diri sendiri maupun keluarga. Kenapa harus keluarga? Tadi sudah disebutkan bahwa si orang ini nih, ya, tadi juga ada contoh yang diberikan Dr. Henry, bisa sehat tuh karena pengaruh keluarga. Nggak mungkin tanpa keluarga dia bisa sehat sendiri, kecuali memang hidupnya sendirian ya. Tapi kalau dia hidup dalam keluarga, tentu dia seharusnya bisa sehat karena pengaruh dari keluarga. Keluarga itu juga nggak segitu aja keluarga, pluk, begitu aja nggak ada. Keluarga itu ada lingkungan tempat tinggal, ya. Lalu orang itu sendiri bisa bekerja, bisa bersekolah, ya, ada lingkungan lain, ya. Sehingga si dokter keluarga juga harus memperhatikan itu, bahwa lingkungan tempat tinggalnya atau tempat kerjanya mempengaruhi. Saya sekarang batuk nih, ya. Pertanyaan pertama, apakah di keluarga ada yang batuk? Kalau ada yang batuk, mungkin dia ketularan. Lingkungannya gimana? Udaranya sehat atau tidak? Ada ventilasi atau tidak? Oh, di rumah baik-baik aja kok. Oh, dia aktivitasnya apa? Kebanyakan dia ternyata di tempat kerja. 10 jam dia ada tempat kerja. Barangkali kita tanya sekarang tempat kerjanya gimana. Ya. Lalu selain itu, dia memperhatikan keamanan pasien. Jadi jangan sampai saya datang nih batuk, ya, saya membuka kesempatan virus menyebar kemana-mana. Lalu pasien berikutnya datang, udara sekitar masih kotor, ya kena pasien berikutnya. Nah, itu tidak memperhatikan keamanan pasien. Jadi dengan dokter keluarga memperhatikan keamanan pasien, ya, dia juga memperhatikan kesehatan dirinya sendiri, mutunya meningkat, otomatis akan meningkat. Nah, itulah si dokter keluarga. Nah, dari mana itu bisa meningkat? Ya, karena kemudian si dokter itu menjaga sekali supaya pasien itu kembali sehat, keluarganya jangan terinfeksi, ada orang lain juga jangan terinfeksi. Nah, itu pelayanan dokter keluarga. Nah, intinya sebenarnya yang 1, 2, 3 dulu nih, ya, bahwa dia berpikir kepada kesehatan si individu dan keluarganya dan memperhatikan lingkungan serta keamanan pasien. Lanjut, silakan. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya anggap ini semuanya adalah pasien-pasien BPJS yang tercover di klinik Kirana, ya. Pelayanan dokter keluarga bagaimana sih dengan adanya BPJS, ya? BPJS memang tidak menyebutkan dokter keluarga, dia menyebutkan dokter saja. Tapi kalau di cross check dengan apa yang kami kembangkan di UI, itu sebenarnya pelayanan dokter keluarga, ya. Salah satu contoh indikatornya adalah angka kontak sehat. Jadi dokter ditargetkan harus bisa berkontak kepada orang yang sehat. Ya. Artinya apa? Ini kan sebenarnya kegiatan pencegahan. Jangan sampai orang yang sehat jadi sakit. Ya, perlu kontak. Ya, dan inilah kontak sehat. Ya. Lalu kalau Bapak Ibu juga punya apps-nya, ya, ada mobile JKN di sini. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan mengenai screening. Ya. Nah, pertanyaan screening itu
apa sih sebenarnya? Jadi gangguan screening ini pertanyaan screening ini adalah untuk mencari gangguan-gangguan dan bisa dilihat sebenarnya ada kuesioner tentang diabetes ya, dan akhir-akhirnya ada kuesioner tentang COVID-19. Nah, ada juga screening menggunakan pap smear. Pap smear ini adalah untuk melihat adanya kemungkinan kanker serviks ya. Nah, itu adalah dokter keluarga juga. Jadi kalau kita melihat pelayanan dokter keluarga, pelayanan dokter keluarga itu mulai dari orang sehat, kemudian bisa di screening ya, melakukan screening ya. Lalu kemungkinan juga ada orang yang sakit atau yang sudah masih tetap sehat, yang sakit itu kemudian dilakukan maintenance ya. Nah, BPJS menargetkan melakukan prolanis. Prolanis ini adalah program pencegahan dan pemeliharaan penyakit ya. Kemudian ada lagi pelayanan kuratif ya. Lalu ada rujukan. Rujukan berarti pasien yang kita misalnya nih, saya sebagai dokter nggak mampu menangani lagi nih, kita kirim nih ke dokter lain. Jadi dokter yang lain ini menangani, kemudian mencoba melakukan satu penyelesaian masalah, lalu ada rujuk balik lagi. Rujuk balik berarti kenapa? Si dokter yang mengirim kemudian memelihara pasien ini. Itulah dokter keluarga ya. Memang sekarang nggak bisa dibedakan karena semua pelayanan BPJS, FKTP diharuskan melakukan itu. Sebatas dia bisa atau tidak bisa melakukan atau melakukannya secara kompeten atau tidak ya. Semua diminta melakukan. Semua juga diminta melakukan pelayanan secara interprofesional, yaitu kerjasama dengan profesi lain, bisa bidan, bisa laboratorium, bisa dengan puskesmas, dan saat ini juga diminta bekerja sama dengan ahli mata, membuat kacamata ya, optik ya. Nah, dalam pelayanan dokter keluarga sebenarnya itu semua yang terjadi. Kenapa? Karena si dokter keluarga harus memantau orang, individu, dari keadaan yang dari keadaan yang sehat ya, kemudian terus sampai menjadi sakit dan kemudian kembali lagi untuk menjadi sehat. Itu tugas dokter keluarga. Mungkin pengalaman Bapak Ibu selama ini datang ke dokter, ya dokter melihat, kasih obat ya, kemudian dibilang suruh kontrol. Tapi nanti belum tentu kita kontrol ya. Nah, kalau kita nggak kontrol, apakah dicari sama dokternya? Bisa ya, bisa enggak ya. Nah, sedangkan dokter keluarga seharusnya pelayanan itu terus ya, dan pelayanan itu bisa terus menerus. Kenapa? Karena dibiayai oleh BPJS ya. Lanjut. Nah, fungsi manajer dokter keluarga ya. Fungsi manajer ini mengelola risiko sehingga pasien atau peserta BPJS tidak sakit. Risiko apa nih misalnya? Nah, sekarang nih saya harus bolak-balik ke tempat kerja, padahal lagi risiko banyak COVID-19 ya. Si dokter keluarga harus memberikan pencerahan di awal ya. Harus screening lagi nih ya, dengan screening yang dibuat oleh BPJS, dilihat mana nih yang COVID, kemungkinan COVID, dan kemungkinan tidak COVID ya. Lalu yang kemungkinan COVID pun dia sudah lihat ini, waduh yang ini nih kemungkinan COVID. Gimana keluarganya ya? Keluarganya jangan sampai COVID dong, seharusnya seperti itu. Nah, kalau dia tidak COVID, apa sih yang dilakukan? Dokter keluarga memberikan pencerahan ya. Dokter keluarga memberikan satu penyuluhan ya. Kalau dia diduga COVID, kemungkinan harusnya ngapain? Oh, dia harusnya isolasi mandiri. Nah, si dokter ini memberikan satu masukan-masukan lagi ya. Nah, itu yang terjadi, atau itu berfungsi manajer. Tujuannya apa sih? Si manajer risiko ini dia harus mengelola orang yang berisiko sama nggak berisiko supaya jangan sakit
ya. Kalau sakit jangan sampai menular ke anggota keluarga yang lain. Dalam konteks COVID jelas sekali ya. Kita ketakutan kalau ada yang COVID, sehingga kemudian isolasi mandiri. Keluarga pun takut sebenarnya diisolasi oleh masyarakat sekitarnya ya. Oke. Jadi itu fungsi sebagai pengelola risiko ya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kalau orang nggak sakit, apa yang terjadi? Ya orang senang dong ya, yang nggak sakit tetap sehat bisa bekerja. Lalu apalagi yang senang? Yang senang sebenarnya dokternya juga, karena dokternya bisa melakukan pengelolaan dana lebih efektif ya. Dana itu bisa dikasih ke orang lain yang lebih membutuhkan ya. Bagaimana kita mengelola risiko? Ya, Bapak Ibu diajak aktif, diundang untuk melakukan senam misalnya. Diminta screening BPJS-nya diisi, diminta screening COVID-nya diisi, ditelepon, kasih tahu, itu semua namanya angka kontak sehat. Karena si dokter pengen tahu nih berapa banyak yang berisiko, berapa banyak yang sudah sakit, dan berapa banyak yang harus diisolasi mandiri misalnya. Ini semua harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Sampai ternyata makin parah, harus dirujuk dan kemudian rujuk balik. Kenapa yang ini harus dirujuk? Ya supaya dia kembali sehat. Karena nggak mungkin dilakukan semuanya ditangani di rumah atau oleh si dokter. Tapi kenapa harus rujuk balik? Ya, karena kalau terus di rumah sakit mahal. Sehingga harus rujuk balik lagi, dikembalikan ke rumah, dan kemudian di-maintain oleh si dokter keluarga. Lanjut. Nah, ada fungsi yang lain, itu fungsi koordinator dari si dokter keluarga. Contohnya misalnya saya sakit TBC, ya. Saya sakit TBC dan harus diperiksa laboratorium. Nah, ini sebagai decision maker, saya udah tahu kalau dia diduga TBC, kita harus periksakan ke laboratorium, ya. Lab yang mana nih, ya? Nah, di dalam metode kerja BPJS udah ada lab yang ditentukan, yaitu lab puskesmas misalnya yang bisa memberikan pelayanan TBC. Nah, itu ada yang namanya rujukan horizontal. Nah, ini adalah fungsi dia juga sebagai decision maker, tapi juga pemberi pelayanan. Kecuali misalnya klinik ini sudah bisa memeriksakan khusus TBC. Dia bisa periksa. Tapi kemudian tetap saja kalau mau obatnya dapat obat program pemerintah ya, hasil pemeriksaan TB itu kemudian dikirim ke puskesmas untuk mendapatkan obat TB. Nah, ini sudah diatur ya. Nah, itu adalah fungsi dari koordinasi si dokter ya. Dokter mengkoordinasikan, oh ini harus ke puskesmas, dapat obat dan sebagainya. Kemudian mungkin juga harus dikunjungi rumahnya. Nah, ini kemudian dia mungkin bekerja sama dengan nurse, bekerja sama dengan petugas caseling kalau di puskesmas misalnya, atau petugas health promotion. Nah, itu adalah fungsi dari dokter sebagai koordinator. Dia kemudian mengkoordinasi pelayanan-pelayanan yang ada. Sampai kemudian tiba-tiba katakan si pasien itu komplikasi TB-nya makin berat, harus dirujuk. Ini pun fungsi dari koordinator. Oh ya, harus dirujuk ke dokter paru. Ternyata dia COVID, sakit TBC. Gimana nih, ya? Apakah ini TBC-nya atau COVID nih? Nggak tahu nih. Kita kirim aja nih swab, atau kita kirim buat rapid test dulu. Nah, itu adalah fungsi koordinator. Ya, dia mengkoordinir. Karena dia yang tahu nih. Kayaknya nih selama ini ya, saya juga pikir dokter-dokter pasti lebih senang kalau dia tahu pasiennya daripada baru ketemu sekali. Saya rasa Bapak Ibu juga mungkin lebih enak ketemu dokter udah kenal, ya, udah tahu. Oh ini batuk-batuk TBC, dulu udah pernah hilang batuk-batuknya. Yang ini batuk-batuk lagi, barangkali jangan-jangan COVID, ya. Tapi kalau dari dulu batuk belum selesai, ya ini mungkin batuk TBC-nya belum selesai juga, ya. Nah, itu pentingnya pelayanan kita continue pada satu klinik atau satu dokter, nggak jajan-jajan kiri kanan, sehingga si dokter tahu persis, oh ini yang lagi sakit, ya. Nah, ini yang harus kemudian dijembatani atau dijembatani oleh pelayanan dokter keluarga, ya. Seandainya ini COVID, seandainya ini TBC, dokter juga harus melihat keluarganya. Datanglah dia, kemudian
komunikasi dengan keluarga, entah lewat jarak jauh seperti ini Zoom, WA, atau dia bisa juga langsung datang kunjungan dan melakukan penyuluhan TBC. Ini adalah fungsi-fungsi koordinator maupun fungsi yang lain yang saya tulis di slide ini sebagai pengambil keputusan, juga sebagai community leader. Ini adalah dokter keluarga. Berat ya kerjaannya? Ya tergantung dokternya, ya berat apa nggak berat. Tapi memang pelayanan seperti ini tidak bisa selesai dengan satu kali tatap muka. Harus beberapa kali tatap muka. Lalu juga nggak bisa sendiri oleh si dokter, harus berkoordinasi. Mungkin bisa dibantu oleh perawat, bisa dibantu oleh ahli gizi, bisa dibantu oleh ahli kesehatan lingkungan, apapun ya yang dimanapun berada. Dan juga tidak semua di layanan primer, mungkin juga harus pergi ke rumah sakit ya. Dan tadi sudah disinggung ada namanya rujuk balik. Jadi ketika pasiennya sudah dirujuk ya, dokter kembalikan lagi ke layanan primer supaya dilakukan maintenance, pemeliharaan. Oke, maaf nih slide-nya banyak salah-salah ketik ya. Tapi maksudnya supaya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti, dan kalau misalnya ini bisa nanti diperbaiki slide-nya, bisa di-send yang sudah rapi. Lanjut. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat ya perjalanan penyakit kita, ini kalau saya kasih pointer kelihatan nggak ya? Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ada gambar ya seperti gunung ya. Lalu ada garis lurus. Garis lurus ini saya namakan horizon klinik. Maksudnya apa? Secara klinis kita bisa lihat orang lagi sakit atau tidak. Ya. Nah kita selalu memulai dari yang paling kiri ini, kondisinya sehat. Ya. Bapak Ibu semua sehat, kondisinya sehat. Satu apa? Satu fisik, mental, dan spiritual, sehingga kita bisa hidup produktif. Itu definisi Undang-Undang Kesehatan. Lalu pada kondisi yang sehat itu tiba-tiba ada misalkan mungkin tetangga, teman ya mengandung virus ya kita nggak tahu ya, karena ada OTG, orang tanpa gejala ya. Kita terpapar, namanya exposure ya. Lalu terpapar artinya bukan cuma virus ya, semua penyebab penyakit bisa terjadi ya. Lalu ada namanya masa inkubasi. Jadi dalam konteks penyakit infeksi, virus yang masuk nggak langsung bikin sakit ya, ada masa inkubasi. Dalam perjalanan penyakit 7 sampai 14 hari ya, Bapak Ibu khawatir. Pergilah dia ke dokter lalu dilakukan rapid test. Itu namanya screening ya. Ini adalah pelayanan dokter keluarga yang lengkap ya. Setelah di screening, ini kelihatannya positif nih, IgM-nya positif. Wah, kalau IgM positif, mungkin infeksinya masih baru, Pak atau Ibu. Mungkin virusnya juga masih ada, ya. Nah, kalau menurut protokol COVID kayak gini nih, Bapak Ibu harus minum obat ini plus antibiotik. Kenapa perlu antibiotik? Mencegah supaya tidak terjadi infeksi sekunder. Itu yang disebut kuratif. Ternyata setelah 7 hari mulai ada timbul gejalanya, pilek-pilek ya, ada yang mungkin jadi sakit tenggorokannya dan sebagainya. Nah, sampai di puncak-puncaknya, dokter keluarga lihat setelah diikutin, aduh ini kayaknya mesti dirujuk nih, mulai sesek nih. Dikirimlah ke rumah sakit. Pasien yang lain, oh nggak ada apa-apa. Ya udah isolasi terus di rumah ya. Kita kontak-kontakan ya via WA, gitu misalnya. Oke. Lewat masa puncak-puncaknya, orang itu sudah kembali sehat ya. Bapak Ibu kalau pergi ke websitenya BNPB ya, covid19.go.id, bisa melihat bahwa hampir 90% kasus COVID-19 dia normal lagi ya, kembali sehat ya. Dan paling banyak adalah pada usia 20 sampai 50 tahun yang kembali normal ya. Ya, dia sehat. Oke, dia sehat, dia kembali pulang dong ya. Kita bisa melakukan rehabilitasi. Jadi mungkin pada waktu dirawat terjadi masalah parunya lebih berat, agak sesek, ada apa, ada komplikasi lain. Nah, direhabilitasi. Tentu kita tetap berkontak dengan si dokter keluarga dengan rumah sakit. Programnya apa nih? Oh, senam asma misalnya ya. Oh, senam ini, senam itu, senam lansia, apapun juga ya. Nah, itu dokter keluarga akan membantu melatih. Kenapa nggak spesialis paru? Spesialis paru sedikit jumlahnya. Kapan dia mau datang ke semua orang? Yang COVID tuh 60.000 orang ya. Ya, udah nggak cukup.
Dokter keluarga jumlahnya 80, salah. Dokter praktek umum jumlahnya 80.000 orang, ya. Dokter keluarga masih diproses. Kalau jadi semua ada 600 orang, masih sedikit jumlahnya. Karena itu BPJS mengharuskan semua klinik layanan primer punya pelayanan selengkap itu. Nah, akibatnya ya ada yang kualitasnya A, ada kualitasnya A minus, kualitasnya B plus, B min, C dan selanjutnya. Ya, tergantung dari pelayanan primernya. Jadi kalau diringkas bentuk pelayanan seperti itu dalam contoh COVID, ya, disebut dengan pelayanan preventif ya, pencegahan. Sebelah kiri nih Bapak Ibu bisa lihat. Promotif ya, penyuluhan. Screening, kita cari yang belum sakit di bawah horizon klinik. Ya, ada nggak masalah dalam laboratoriumnya? Ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan penyakit dan pengobatan. Kalau sudah timbul gejala, diobatin ya. Lalu kalau ada rujukan, ya kalau ada yang perlu dirujuk dikirim dan dirujuk balik. Setelah itu direhabilitasi ya, kalau yang sembuh atau paliatif buat mereka yang tidak bisa sembuh terpaksa dilayani di rumah. Memang kalau dalam kasus COVID-19 tidak bisa nih ya. Semua yang sudah ya artinya sudah makin berat ya sampai selesai di rumah sakit. Tapi kalau penyakit-penyakit seperti tuberkulosis ya ternyata mungkin sudah sangat berat paruhnya, dia tetap dilakukan perawatan penanganan di rumah, kita bisa melakukan paliatif. Paliatif itu adalah untuk mengurangi atau mempersiapkan lah ya orang-orang itu, terutama yang terminologinya sudah penyakitnya sudah nggak bisa diobati lagi ya. Jarang sih kalau kita bicara TBC, kecuali TBC-nya sudah sangat berat ya karena ada HIV dan sebagainya. Lanjut silakan. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu pelayanan dokter keluarga. Apa yang Bapak Ibu mungkin pikirkan ya. Tadi saya kasih contoh dengan COVID dan tuberkulosis ya. Silakan ditanyakan melalui chatting ya. Itu yang diharapkan dari Bapak Henry tadi, dan silakan setelah itu nanti kita akan tanya jawab. Terima kasih. Dr. Henry. Terima kasih Dr. Trepino. Tadi Dr. Trepino dengan sudah panjang lebar menjelaskan apa itu dokter keluarga, bedanya dengan dokter umum seperti apa ya, dengan panjang lebar, terutama di saat COVID nih ya. Tidak bisa kita menangani kasus COVID seperti kita ngobatin orang batuk pilek ya, habis dikasih obat pulang selesai ya. Nah, betul-betul harus dilihat keluarga itu secara utuh ya, apakah ada gangguan dalam peran dan fungsi keluarga ya. Nah, terutama nanti Dokter Muji ya akan lebih menjelaskan lagi faktor-faktor dalam keluarga ya. Nanti akan dilihat seperti penyakit hipertensi, diabetes ya itu. Tapi untuk Dokter Trepino mungkin pertanyaannya kita gabung aja ya nanti Dokter Trepino ya. Ya, Dokter Henry, nanti digabung aja. Digabung aja ya. Oke. Kalau gitu saya lanjutkan ke Dokter Muji. Dokter Muji akan memaparkan, nanti akan lebih kelihatan ya bahwa penyakit itu tidak bisa hanya kita fokus pada pasien saja, tetapi kita berorientasi juga pada keluarga. Karena nanti ada faktor-faktor keluarga. Bagaimana kemampuan individu itu, apakah ada gangguan, bagaimana hubungannya dengan suami, dengan anak ya, nanti akan membantu penyembuhan ya. Nah, itu nanti Dr. Muji akan memaparkan juga ya. Mungkin nanti juga banyak yang akan tanya juga ya, bagaimana faktor keturunan pada diabetes, hipertensi, sehingga dokter keluarga itu harus membuat semacam genogram ya, sampai 3 generasi katakan ya, sehingga kita udah lihat sekarang dia hipertensi. Nah, dapat dari mana? Oh, dari garis keturunan di atasnya ada. Nah, kita hati-hati sama generasi ketiganya. Nah, mungkin Dokter Muji nanti akan memaparkan terkait dengan bagaimana resiko penyakit diabetes jantung vaskuler akan menjadi faktor resiko. Silakan Dokter Muji.
Ya, terima kasih Dokter Hendri atas waktunya. Mungkin bisa di-share ya Dok ya untuk materinya Dok. Bisa di-share. Oke. Terima kasih. Saat ini Dokter Hendri bisa di-share. Oke. Saat ini saya akan memberikan materi ini sebagai salah satu bentuk dari kegiatan seorang dokter keluarga. Dokter keluarga di sini selain seperti yang tadi dikasih tahu oleh Dr. Trevino, kita akan memberikan promotif dan preventif. Pada sore hari ini kita akan memberikan materi tentang khususnya adalah tentang kencing manis, hipertensi dan kaitannya dengan COVID-19. Next, Dok. Lanjut, Dok. Halo? Lanjut, Dok. Oke. Sebelumnya kita ingin tahu ini karena ini semuanya untuk pembinaan, apa sih itu kencing manis? Yang disebut dengan penyakit diabetes atau kencing manis sendiri adalah penyakit gula darah yang merupakan penyakit kronis. Ya, jadi penyakit kronis yaitu penyakit yang menahun, yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah akibat adanya gangguan metabolisme dalam darah, di mana pankreas dari orang tersebut sudah tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh. Nah, insulin ini sangat penting bagi Bapak Ibu semua, karena apa? Ini adalah hormon yang diproduksi pankreas ini akan mengontrol nih jumlah kadar gula dalam darah, sehingga akan memproses nih karbohidrat dalam tubuh kita, lemak, protein untuk menjadi energi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Lanjut, Dok. Nah, salah satu faktor resiko yang perlu diketahui oleh dokter keluarga untuk berhubungan dengan satu diabetes mellitus adalah adanya riwayat keluarga. Seperti yang diketahui tadi dalam dokter keluarga juga berperan untuk mengetahui apakah 3 generasi sebelumnya atau di bawahnya memiliki riwayat penyakit dari diabetes mellitus ini. Yang kedua adalah riwayat kegemukan. Nah, kegemukan bukan hanya terjadi sekarang. Kegemukan yang terjadi di masa kecil pun juga mempengaruhi. Jadi kalau dulu orientasinya adalah anak gemuk adalah sehat, sekarang sudah berubah. Jadi anak gemuk bukan berarti dia sehat selalu, tapi ternyata kegemukan masa kecil pun akan mempengaruhi pada proses penyakit kronis yang akan datang. Yang ketiga adalah faktor risiko dari kurang aktivitas fisik. Banyak sekali dari kita kebanyakan duduknya adalah di belakang meja. Kegiatan yang ada sekarang jarang yang menggunakan aktivitas fisik, terutama sekarang ini. Zaman COVID kita harus WFH nih, harus di rumah, harus kerja di rumah, nggak boleh keluar, sehingga kita menghambat aktivitas fisik. Ini juga akan mempengaruhi jadi resiko untuk meningkatnya penyakit gula. Yang keempat adalah stres pada jangka panjang. Lama-lama pada pekerjaan karena stresnya semakin banyak, semakin beban kerjanya makin berat, sehingga dia akan mempengaruhi pola makan orang tersebut. Pola makan ini akan mempengaruhi untuk timbulnya penyakit gula. Lanjut, Dok. Lanjut, Dok. Lanjut. Ya. Akibatnya dari faktor resiko yang ada tadi akan timbul gejala dari kencing manis. Gejala-gejalanya itu apa sih? Sebenarnya gejala-gejalanya ini banyak banget. Tapi yang paling sering adalah orang itu akan banyak makan, banyak minum, banyak kencing terutama malam hari, tetapi berat badan dia habis. Tapi bukan karena TBC. Ya, kemudian yang paling sering orang lupa mungkin, Dok, kadang-kadang Bu tidak banyak makan dan banyak minum, tapi suka datang, Dok saya gatal, tapi bukan kali gatal, bukan alergi, tapi bilang ini Dok, dilihat tidak ada bintik-bintik merah, tapi dia gatal terus-menerus, atau juga dia luka, tapi nggak sembuh-sembuh, lukanya cuma sedikit, tapi kok makin lebar ya Dok, itu adalah gejala-gejalanya. Nah, dari gejala-gejala itu akan terjadi komplikasi dari kencing manis. Komplikasi kencing manis ini akibat dari fungsi pankreas yang tidak sempurna. Kali ini ada penyakit metabolik.
Yang sering muncul adalah luka tadi yang tidak sembuh-sembuh bisa menjadi gangren, ya kan, menjadi gangren, akibatnya akan bisa diamputasi. Kemudian bisa juga menyebabkan stroke, menyebabkan serangan jantung. Bahkan pada mata bisa terjadi retinopati diabetikum. Jadi gangguan mata, penglihatan matanya tidak stabil karena apa? Gulanya yang tidak terkontrol. Atau kataraknya makin jelek karena gulanya tidak terkontrol. Bahkan bisa menyebabkan glaukoma yang memperparah sehingga orangnya bisa terjadi kebutaan total. Selain itu, karena dia penyakit metabolik, dia mengaplikasi pada seluruh badan, termasuk pada ginjal. Banyak pasien kita yang karena diabetesnya tidak terkontrol akan terjadi gagal ginjal sehingga dia akan cuci darah. Bahkan yang tadi luka tidak sembuh akan terjadi amputasi. Selanjutnya, Dok. Oke, lanjut, Dok. Nah, macam dari diabetes mellitus sendiri sebenarnya hanya ada 3, yaitu tipe 1, yaitu tergantung pada insulin diabetes mellitusnya. Tipe insulin ini biasanya terserang pada anak muda. Jadi memang benar-benar fungsi pankreasnya tidak berfungsi. Dan ini biasanya keturunan ada, bakat dari orang tuanya, kemudian anaknya justru ketahuannya di usia 15 tahun. Nah, tipe yang 1 ini pengobatannya hanya insulin. Karena ini sudah tergantung insulin, dia tidak bisa memproduksi lagi insulin, sehingga fungsinya digantikan oleh insulin buatan. Tipe 2, diabetes tipe 2, ini yang paling sering kita temuin semua. Diabetes mellitus tipe 2 ini biasanya pada kita nih orang lansia atau orang yang kegemukan tadi, ada faktor keturunan setelah dia tua karena pola makannya tidak bagus, dia baru muncul, ini yang sering muncul. Tapi tipe 2 ini pengobatannya pun kalau dia sudah parah di mana fungsi pankreasnya tidak berfungsi lagi, dia akan menjadi ketergantungan pada insulin juga karena dia tidak bisa memproduksi insulin, sehingga dia bisa kembali menjadi tipe 1. Kemudian yang ketiga adalah diabetes mellitus dalam kehamilan. Kita sering nih, mungkin Bu Bidan untuk sering mengetahui ada, kok dicek gula pada saat hamil kok tinggi, atau kakinya kok bengkak ya, ternyata setelah dicek gulanya tinggi. Makanya itulah perannya deteksi dini, mungkin di puskesmas ada deteksi dini pada saat dia hamil untuk dicek gula juga. Nah, pemeriksaan apa saja sih yang penting di dalam cek gula ini? Yang penting adalah cek gula rutin. Ya, cek gula rutin ini bisa gula darah sewaktu ataupun gula darah puasa. Berapa sih maksimalnya atau minimalnya nih kalau untuk gula darah? Kalau sewaktu dia lebih dari 200 berarti bisa dikatakan gula. Tetapi kalau puasa dia lebih dari 126. Nah, tapi Dok, kok saya kadang tinggi Dok, bagaimana ini? Tapi saya kadang-kadang juga enggak. Kalau memang pasien ini tidak pernah ada riwayat gula, nanti lainnya dia akan dicek keluhan-keluhannya mengarah atau tidak. Kalau memang belum, mungkin nanti cek gulanya akan diulang lagi seminggu kemudian, tapi pasien ini disarankan untuk diet dulu, diatur olahraganya, kemudian nanti dicek ulang nih seminggu lagi. Nah, apakah dia tetap tinggi? Kalau dia memang masih tetap tinggi, barulah kita akan mengobatin. Kemudian lab yang berkaitan lainnya mungkin yang harus diperiksa pada orang penderita gula adalah fungsi hati, fungsi ginjal. Ini juga dilakukan pemeriksaan kalau Bapak Ibu peserta Prolanis pasti tahu nih, saya setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan kali saya diperiksa HbA1c, dicek ureum kreatinin, ya kan? Dicek fungsi kolesterol semuanya dicek. Itu adalah benefit dari Prolanis. Jadi setiap 6 bulan sekali mereka dicek HbA1c-nya. Untuk apa? Bagaimana nih fungsi pankreasnya masih berfungsi baik atau tidak? Nah, sehingga kalau dia memang fungsinya masih bagus, dia akan mungkin bisa diobatin di puskesmas dulu.
Tapi kalau fungsinya jelek akan dikonsulkan kepada dokter spesialis. Kemudian juga ada fungsi ginjalnya tadi. Fungsi ginjalnya kalau dia tinggi berarti fungsi sudah tidak bagus lagi untuk menerima obat-obatan. Nah, dari situ dokter akan tahu, dokter dokter yang ada di dalam klinik itu atau di puskesmas itu untuk tahu, oh ini berarti kalau dia tinggi, berarti komplikasi dari sakit gulanya tadi sudah mengarah kepada ginjalnya. Jadi dia harus dicek kembali ke rumah sakit. Apakah fungsi ginjalnya ini menurun karena sementara aja, mungkin pola makan dia jelek, atau kemungkinan pada saat dia waktu mau dicek dia tidak minum obat. Nah, kita perlu konsulkan untuk ke dokter spesialis. Nah, dokter ini akan mengonsulkan dokter spesialis apakah ditindaklanjutin lagi, apakah obatnya di stop ataukah obatnya diganti. Nah, kemudian dari situ semua nanti selain itu kalau kita peserta prolanis maupun diri kita sendiri bukan peserta prolanis, diharapkan adalah kita memeriksakan rutin gula darah. Ya, minimal sebulan sekali kalau menderita kencing manis. Minimal sebulan sekali saya tahu nih gula saya naik apa turun. Dan obat tidak. Lanjut, Dok. Lanjut Dokter Hendrik. Selanjutnya dong, oke. Nah, ini yang tadi, bagaimana sih penanganannya selanjutnya dari orang sakit gula? Nah, peran dari dokter keluarga ini adalah membantu adanya perubahan gaya hidup. Banyak banget pasien kita nih datang, dok saya sudah minum obat gula, atau kemarin kita kasih obat gula, tapi datang lagi, kok gulanya bukan makin turun, tapi makin tinggi. Memang keluar turun, tapi dia makin tinggi ini gulanya. Kenapa? Ternyata perannya dokter ini sangat penting untuk tahu bagaimana nih pola makan dari pasien itu. Apakah pasien itu makannya sudah benar atau ternyata dia serampangan aja, atau justru saya udah nggak makan nasi nih dok, banyaknya kayak gitu. Saya udah nggak makan nasi, tapi saya nyemilnya banyak. Saya nyemil sekarang karena lapar terus. Jadi tapi saya nggak makan nasi. Nah, itulah peranan dari dokter semua untuk memberitahu bahwa ini loh kita harus menjaga pola makan. Pola makannya bagaimana? Diatur jumlahnya, dibatasin macamnya, ya kan? Kemudian kalau sudah makan teratur juga makannya, sehingga pasien akan terkontrol. Nah, pasien kan jadinya selalu pasti akan bilang nih kalau jaga pola makan kan saya lapar terus gitu kan. Gimana? Nah, perannya kita dokter keluarga untuk mengatur juga bagaimana nih mengatasi dari pasien, bagaimana seandainya kalau ibu bapak untuk diatur pola makannya. Sama seperti kita model di rumah sakit kan kita diatur pola makannya kok bisa, tapi kenapa ke rumah kita nggak bisa? Itulah mungkin kita akan memberikan psikologi seperti itu. Bagaimana nih Pak kalau kita makan sehari tetap 3 kali, misalnya seperti makan jam 7, nanti makan besar di jam 7, jam 8, dan jam 7 malam. Di sela-sela itu tetap kita berikan snack, tapi dibatasin. Jenisnya juga dibatasin. Jadi kita membantulah kita untuk pasien itu untuk mengatur perubahan gaya hidup. Selain dari pengatur pola makan tadi, penderita ini juga diharapkan dia berolahraga. Dari yang dulunya duduk aja, coba deh paling sedikit jalan kaki atau olahraga di tempat. Nah, atau mungkin karena kita WFH nih, kita cari YouTube olahraga. Olahraga untuk jantung ada, olahraga diabetes ada. Nah, yang ketiga adalah manajemen stres. Nah, penderita diabetes yang sudah sangat lama karena kronis, kadang-kadang bukan stres karena pekerjaan atau stres dikurung di rumah, tapi stres karena saya harus minum obat terus. Nah, peran dari dokter keluarga inilah yang harus membantu dari pasien bagaimana meningkatkan nih agar tidak stres. Begitu pula keluarga peran bagaimana meningkatkan kepercayaan diri dari pasien ini agar mengurangi stres yang
ada agar dia makanannya tidak bosen kalau diatur, karena dia kan makannya diatur dari dulu enak, sekarang kok diatur-atur. Atau harus minum obat nih, obatnya terus-menerus, nggak boleh berhenti katanya, harus terkontrol. Itu bagaimana peran dari dokter keluarga ini, memberikan support pada keluarga, berikan support kepada pasien agar mereka tetap aware terhadap kesehatannya sendiri, tetap peduli bagaimana nih. Tapi kalau saya stres bagaimana? Nah, disitulah kita akan membantu untuk manajemen stresnya. Apakah memberikan psikologis kepada pasien dan keluarganya. Selain itu, pasien didorong untuk rutin untuk memberikan tetap minum obat-obatannya, yaitu didorong agar mereka tidak berhenti minum obat, sehingga mereka akan terkontrol, gulanya terkontrol. Yang ketiga adalah kalau dia sudah rutin dengan menggunakan insulin, kita akan membantu, dokter keluarga ini akan membantu untuk mengajarin bagaimana nih saya pakai insulin. Kadang-kadang kalau dokter spesialis kadang ada yang mengajarin, ada yang enggak. Nah, dokter keluarga ataupun dokter puskesmas ataupun dokter di klinik swasta diharapkan adalah dia mengerti nih bagaimana cara memberikan insulin, bagaimana mengajari pasien bagaimana dia berani untuk suntik insulin sendiri di rumah. Karena mungkin dong dia insulin setiap hari di rumahnya harus ke dokter, padahal dia harus dipakai sehari 2 kali disuntik 10 IU. Bagaimana caranya? Nah, itulah peran dokter keluarga. Kemudian yang keempat adalah pasien dan keluarga didorong untuk mendorong pasien ini untuk kontrol gula darah secara berkala. Minimal tadi saya bilang 1 bulan sekali paling sedikit, itu dengan terkontrol. Sehingga kita tahu nih efek dari obatnya, pasien ini terkontrol atau tidak. Selanjutnya dok. Next dok. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya Dokter Hendri. Nah, selanjutnya sampai di situ untuk gula darahnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hipertensi. Nah, apa sih hipertensi? Kadang-kadang pasien kita juga suka nanya, dok, saya sudah dicek darahnya. Nah, kadang-kadang beda persepsi antara orang medis dengan orang awam. Apa sih cek darah? Kalau kita dicek darah adalah berarti diambil darah. Tapi bagi orang awam, kadang cek darah adalah berarti tensi. Nah, di tensi ini pasien pada yang hipertensi ini juga merupakan suatu kondisi kronis yang kadang-kadang masyarakat nggak tahu. Dia nggak tahu apa sih hipertensi, atau kadang-kadang saya udah biasa kok 130 atau 150 karena saya sudah tua. Tapi sebenarnya yang disebut dengan tekanan darah tinggi dan hipertensi adalah suatu kondisi yang kronis di mana tekanan darahnya meningkat. Dan hipertensi ini bertahun-tahun. Bagi pasien udah biasa. Tadi saya udah biasa kok dok 130 dan tanpa disadari oleh penderita. Karena dia merasa saya udah tua, udah biasa aja kok 150 saya nggak pusing. Saya nggak pusing dok. Kalau saya nggak pusing, makanya ini bukan masalah saya ke dokter karena pusing doang dan nggak terlalu tinggi. Nah, bahkan ada yang tanpa gejala sekalipun. Tapi untuk hipertensi sendiri mempunyai kriteria. Lanjut dok. Nah, hipertensi ini disebut dengan hipertensi kalau dia sudah memiliki tensi di atas 140 itu minimal dan bawahnya 90. Jadi kalau tadi orang yang tanpa gejala atau orang yang nggak pusing atau yang udah datang nih ke klinik, kita datang saya 150 udah biasa atau saya 150 kan sudah tua, itu tetap dianggap sebagai hipertensi. Tidak ada namanya 150 karena oh ya lanjut ya dok ya. Oh ya. Oke. Ya ini seperti ini hipertensi grade 1-nya ringan, jadi tidak ada namanya istilah hipertensi karena faktor usia menjadi masalah. Selanjutnya dok. Lanjut dok. Lanjut, nggak apa-apa dok. Lanjut dok, nggak apa-apa. Oke. Nah ini kalau ini gejala hipertensi yang biasa, yang orang kadang datang tanpa sadar ternyata dia sakit. Ini ada sakit kepala, ada sakit kuduk atau belakangnya, sulit tidur itu juga kadang-kadang, lelah, mal, muntah, sesak nafas, pisah, pandang kabur. Ini semuanya biasa. Tapi ini merupakan salah satu tadi dari gejala, tapi belum tentu ya. Lanjut dok. Saya ya, mohon maaf nih. Nah, dari
penyebab tekanan darah tinggi ini peran dokter untuk mengetahui penyebab darah tinggi itu ternyata juga ada dari usia. Darah tinggi memang seusia karena semakin tua tekanan metaboliknya semakin menurun, kapilernya makin rendah, dia gampang. Kemudian faktor stres meningkatkan tensi darah, keturunannya. Jadi kalau orang tua punya hipertensi, anak kemungkinan ada. Jadi itulah perannya dari genogram tadi. Kemudian merokok, kegemukan lagi, makanan, kurang aktivitas, konsumsi minuman keras, kelainan ginjal itu juga menjadi penyebab darah tinggi. Selanjutnya dok. Oke, ini adalah akibat dari tekanan darah tinggi yang parah, hampir mirip dengan diabetes tadi, yaitu main metabolik. Ada juga serangan jantung, gagal ginjal, stroke, bahkan kebutaan. Jadi hampir sama karena dia sama-sama metabolik seperti diabetes mellitus. Lanjutnya dok. Nah, sama seperti tadi, penanganan untuk hipertensi sendiri tetap makanan harus beraneka ragam untuk orang dengan hipertensi. Yang kedua adalah jumlah garam dibatasin. Jadi kalau untuk pasien hipertensi, harapkan dia bukan lagi makan garam masak ya, tapi garam yang di meja, benar-benar di meja, bukan garam yang dimasak. Jadi kalau dia ingin mengurangi garam, sebaiknya sayur makanannya itu memang agak tawar. Nanti makanannya kalau dia ingin rasa, dia hanya ngambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan dia, sehingga dia tidak akan terjadi peningkatan garam untuk meningkatkan darah tinggi. Selain itu makanan-makanan yang mengandung pengawet seperti sosis, kemudian sarden itu mengandung garam yang tinggi, sebaiknya juga dihindarin. Kemudian pasien diharapkan juga untuk melakukan olahraga, itu penting. Minimal kalau untuk orang hipertensi adalah 150 menit per minggu, ya, agar jantungnya sehat. Olahraganya apa nih? Jalan, lari, senam, itu bisa semua. Kalau memang saya nggak bisa, download nih, di YouTube sudah banyak gitu. Kemudian yang terakhir adalah stop merokok, karena ini akan mempengaruhi dari proses penyembuhan pasien hipertensi. Selanjutnya dok. Nah, ini adalah makanannya, piramida makanan. Yang pasti utama adalah makanan berlemak diharapkan paling sedikit di atas. Paling banyak yang harus makan adalah sayur dan buah. Untuk orang sakit gula, untuk roti dan serealnya ini harus jumlahnya dibatasi, ya, macamnya dikurangi. Jadi kalau udah makan nasi, jangan nih makan kentang atau makan roti. Jadi sudah satu aja. Nah, sayur dan buahnya yang dibanyakin, lemaknya tetap dikurangi. Selanjutnya dok. Oke dok. Lanjut dok. Ya, dicepatkan ya dok ya. Oke dok. Oke. Selanjutnya adalah apa sih COVID-19? COVID-19 ini secara alam kita adalah coronavirus. COVID itu coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Jadi karena coronavirus ini menginfeksi sistem pernafasan, makanya banyak banget kita dengar, oh dia meninggal karena gagal nafas. Nah, infeksinya ini bisa dari yang ringan sampai dengan yang berat. Ringannya tanpa gejala, yang disebut dengan orang tanpa gejala, ya kan? Ada keluhan apa-apa, tapi dia sebenarnya positif, dia terkonfirmasi atau dekat dengan orang positif, tapi dia tidak ada keluhan apapun. Dia mengalami keluhan ringan. Tapi bisa juga sampai menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti pneumonia. Biasanya diserang orang yang sudah konfirmasi atau pada penderita dengan pernafasan yang berat. Nah, gejala dari coronavirus sendiri itu biasa demam, batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, gangguan sesak. Itu hampir sama dengan yang lain. Tetapi pada penderita penyakit kronis, karena dia sudah punya tadi penyakit metabolik, dia lebih peran dari sakit ini. Dari coronavirus dia lebih gampang. Dan kalaupun dia sudah punya, kalau sudah kena dari COVID ini, memperberat sakitnya. Sehingga dia lebih mempercepat untuk terjadi perburukan pada penyakit yang kronisnya. Selanjutnya dok. Lanjut dok. Nah, bagaimana sih yang mencegah kita kena COVID?
seperti yang lain, mencegah COVID-19 tetap nomor satu sampai sekarang pun kita di era new normal, biarpun katanya itu normal, bukan berarti, berarti kita harus tetap harus rajin cuci tangan, menggunakan masker, kemudian jika batuk pilek cepat segera ke rumah sakit, perbanyak konsumsi sayur dan buah, terus kemudian kurangi mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Yang terakhir adalah rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Selanjutnya dok, lanjut dok. Nah, ini yang khusus ya. Sebelumnya dok, yang sebelumnya aja, yang sebelumnya. Ini nggak usah nanti. Sebelumnya dok, slide sebelumnya. Nah, ini yang paling penting untuk pencegahan. Selain dari yang tadi menggunakan masker dan yang lain, untuk penderita penyandang penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes tadi, diharapkan dia berolahraganya lebih baik, kemudian menghindari faktor resiko yang tadi. Faktor resiko seperti merokok, kemudian pola makannya juga harus diatur, kemudian dia juga harus lebih mengontrol pada tensi dan gula darahnya. Nah, yang terakhir adalah jika dia ada keluhan batuk pilek sedikit, segera menghubungi pada tenaga kesehatan terdekat. Kemudian yang terakhir, istirahatnya dia juga harus lebih cukup. Jadi pada penderita COVID, karena COVID-19 biasa juga kita sebut dengan great imitator, dia cepat banget ini menyerang pada orang yang sakit berat. Jadi memang untuk orang sakit berat, tolong untuk lebih waspada, untuk menjaga dirinya, untuk lebih melakukan protokol kesehatan lebih baik. Saya rasa seperti itu penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Muji. Ya, karena keterbatasan waktu mungkin mestinya masih banyak yang harus dijelaskan ya Dr. Muji ya. Karena sebelum jam 6 kita harus mengakhiri acara ini. Saya sedikit merangkum tadi yang dijelaskan oleh Dr. Muji tentang diabetes ya. Tadi bagaimana terjadi proses diabetes, beda diabetes tipe 1, tipe 2 ya, kemudian bagaimana komplikasi ya, bagaimana penanganan harus dilakukan. Nah, ini tadi saya tertarik tadi ya, Dr. Muji baca faktor stres ya, atau depresi. Nah, makanya nanti perlu ya pasien-pasien diabetes, hipertensi kita lakukan screening ya. Nanti promnya ada ya, sehingga nanti untuk yang Paskes Kirana maupun Puskesmas Cibinong kita bisa adakan screening ya terkait dengan apakah ada stres atau depresi ya pada pasien-pasien kita diabetes, hipertensi ya. Karena kita banyak menemukan pasien hipertensi bertahun-tahun nggak sembuh, bolak-balik ya ke puskesmas dikasih obat 2-3 hari selesai, tahu-tahu dia ada masalah dengan suami ya, suaminya punya istri lagi ya. Nah, hal-hal gitulah pendekatan dokter keluarga harus melakukan pelayanan secara holistik ya. Kemudian ya tadi juga ya yang screening yang harus dilakukan tadi ya untuk, nah itu dari BPJS juga ada ya, ibu-ibu, bapak-bapak, manfaatkan JKN Mobile ya. JKN Mobile itu sudah ada menu untuk screening ya. Tapi nanti Puskesmas Cibinong dan Klinik Kirana juga akan kita buatkan form untuk screening ya. Nanti makanya yang ada di grup binaan itu nanti kalau kita share form-form tolong diisi sehingga bisa menjadi analisis kita ya, terutama nanti yang Dr. Muji jelaskan tadi, diabetes dari keturunan ya, 3 generasi ke atas kita bisa analisis, bisa lihat, sehingga kalau sekarang ada yang tidak diabetes tapi punya keturunan harus hati-hati ya. Nah, itulah dokter keluarga menganalisisnya harus lebih dalam dan holistik ya. Nah, ini mungkin terima kasih Dr. Muji ya. Ini ada beberapa pertanyaan lewat chat. Yang pertama saya rangkum untuk Dr. Trevino. Dr. Trevino masih ada? Masih. Ya, oke. Aman. Yang ditanya pertama, apakah klinik Pratama harus punya DLP ke depan atau punya spesialis kedokteran keluarga lain primer sekarangnya ya? Jadi kalau dulu spesialis dokter layanan primer SPDLP, nanti ke depan itu SPKKLP ya. Nah, kemudian menanyakan lagi apakah semua penyakit harus ditangani melalui pendekatan dokter keluarga? Ya, itu juga. Kemudian yang ketiga,
peran DLP apa hanya melakukan pelayanan di klinik atau puskesmas ya? Apakah bisa melakukan home care? Bagaimana kalau di rumah sakit dan dokter keluarga? Nah, kemudian ini untuk dokter Muji baru satu saya terima. Kalau kakeknya tidak hipertensi tapi bapaknya hipertensi, apakah nanti anaknya akan kena hipertensi juga? Ya, mangga saya persilakan Dokter Trepino. Baik, terima kasih. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui ya bahwa istilah DLP atau KKLP, DLP ini baru dikeluarkan tahun 2013 dan istilah KKLP ini baru keluarnya 2018-19 kalau nggak salah ya. 2019 ya Dr. Henry ya. Jadi ini masih baru. Jadi kalau kembali ke Undang-Undang BPJS, Undang-Undang SJSN ataupun juga ke PP mengenai sistem kesehatan, istilah ini belum keluar. Jadi ketika ada pertanyaan apakah semua harus punya DLP, secara fungsi ya. Tapi apakah namanya apa, ya itu masih digodok oleh pemerintah dan itu saya kira tugasnya regulator. Coba saya membayangkan ya, fungsi aja yang diharapkan oleh BPJS untuk bisa dilakukan oleh layanan primer, apakah dokter lulusan baru akan mampu melakukan itu? Manajemen kliniknya sendiri, manajemen risiko, ya melakukan edukasi dan sebagainya. Kalau sekarang Bapak Ibu yang punya klinik bisa melihat dan mengatakan, oh mampu, saya yakin karena klinik-klinik ini sudah ada dokter yang senior, bukan dokter-dokter yang masih baru lulus. Sementara memang pendidikan kedokteran baru memperlengkapi calon dokter itu untuk menjadi dokter yang bisa mengobati. Isinya seperti itu. Sedangkan ini kemudian memanage risiko belum sampai ke sana ya. Sehingga kalau menurut saya sih kalau BPJS tetap dengan konsistensi seperti ini yang sebenarnya memang bagus dan dibutuhkan, dokter Pratama itu dokter keluarga atau dokter DLP ya, atau dokter keluarga yang primer ya. Kalau nggak punya gimana? BPJS sudah membuka kesempatan namanya rujukan horizontal. Jadi misalnya sekarang Bapak Ibu pasien hipertensi ya, dilayani oleh klinik pertama yang bukan dokter keluarga. Dan mungkin dia ada keterbatasan dalam kompetensinya. Ya saya di klinik pertama itu bisa mengirim ke dokter lain yang ada dokter keluarganya. Dan kemudian dikembalikan lagi ke dokter yang menangani pertama. Dirujuk ke dokter keluarga supaya dokter keluarga itu memberikan pandangan mengenai penanganan yang lebih komprehensif, ya, lebih lengkap. Kemudian kenapa harus dikembalikan ke dokter yang awal lagi? Karena BPJS memberikan kapitasinya, membayarkan dokter itu, membayarkan uang premi dari peserta ke dokter itu. Jadi dokter itu yang harus melakukannya, tetap dengan konsultasi dari dokter keluarga atau dokter keluarga layanan primer. Ke pertanyaan pertama ya, mengenai apakah semua klinik harus punya DLP. Lalu pelayanannya di mana? Pelayanannya di pelayanan primer ya. Pelayanan primer itu apa sih definisinya? Definisinya itu bisa klinik pratama ya. Klinik utama itu pelayanan sekunder ya, tetapi di dalamnya harus ada dokter umum, praktek umum ya. Apakah dokter keluarga? Nggak harus. Oke. Lalu klinik pratama tadi puskesmas, kemudian juga ada rumah sakit tipe C dan D ya. Pada dasarnya itu merupakan juga bisa melakukan layanan primer. Jadi di tempat-tempat tersebut bisa dilakukan layanan primer. Lalu apakah di rumah sakit bisa? Sebenarnya hampir semua rumah sakit punya dokter praktek umum. Ya. Apakah dia kemudian berfungsi sebagai dokter keluarga? Ya plus minus. Ya, pertanyaan itu belum bisa saya jawab. Ya. Tapi kalau mau sebenarnya dokter rumah sakit itu perlu mengembangkan dokter keluarga di rumah sakitnya. Karena dengan gitu dia bisa menjangkau ketika pasien itu harus pulang. Karena nggak mungkin pasiennya berhari-hari, berbulan-bulan di ICU, aduh, bisa bangkrut ya. Sehingga kemudian bisa, kan sekarang juga ada banyak pelayanan seperti itu ya, ICU masuk dalam rumah misalnya, itu bisa dilakukan juga. Home care, ya. Oke, mungkin yang lain adalah, bentar ya. Tadi apakah semua penyakit? Kenapa? Apakah semua penyakit harus ditangani oleh dokter keluarga?
Iya, jawabannya ya harus ditangani ya. Tapi kemudian kalau dia tidak sesuai kompetensinya, dia boleh merujuk. Ya, kenapa? Karena BPJS mengharapkan semua itu bisa ditapis, ya. Artinya disaring, nggak semua harus langsung ke rujukan. Kenapa? Karena ada fungsi pengendalian biaya di sini. Ya, bukan berarti kemudian dokternya sok tahu, sok pintar, kemintar, semuanya dikekap, nggak boleh gitu. Dokter keluarga kayak gitu salah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar mungkin istilah, oh dokter keluarga harus menangani 144 penyakit, 150 penyakit, itu sebenarnya berdasarkan di dalam kurikulum pendidikan dokter ya, ada kualifikasi contoh-contoh ya penyakit yang bisa ditangani oleh dokter setelah lulus. Namanya itu standar kompetensi dokter Indonesia. Itu contoh-contoh aja, ada 144 diagnosis penyakit atau 150 dokter diagnosis penyakit yang diharapkan kalau ditemui oleh dokter setelah lulus dari FK bisa menangani itu. Tapi bukan berarti itu satu-satunya ya, karena pada waktu SKDI itu dibuat, standar kompetensi dokter dibuat, belum ada COVID-19 kok. Nah sekarang ada COVID-19, siapa yang menangani? Mohon maaf. Musuh spesialis. Agak Ya? singkat sudah mau Ya, maghrib. itu contohnya. Jadi artinya apa? Semua penyakit harus bisa, ya. Tapi kemudian mana yang mesti dirujuk, mana yang enggak, itu adalah berdasarkan kompetensi dan kewenangan. Oke, gitu Dr. Hendri. Terima kasih Dr. Trepino. Satu lagi mungkin jawab singkat aja dok. Apa nih dokter gua sehari-hari berdinas di mana? Ya apa bedanya dengan dokter pribadi? Oke, saya dinas di UI, saya juga punya klinik di Bojonggede di Desa Cimanggis. Itu bedanya dengan dokter pribadi. Mungkin dokter pribadi lain kayak definisinya. Kalau ini kita bicara dengan tatanan sistem kesehatan ya, ada istilah dokter keluarga, ya. Dokter spesialis penyakit dalam bisa jadi dokter pribadi, ya. Dokter spesialis apapun bisa jadi dokter pribadi, itu lain ya. Dan mungkin juga konteks biayanya bukan BPJS, tapi lebih banyak fee for service ya, jadi bayar sendiri, out of pocket. Terima kasih Dr. Trepino. Dr. Muji, tadi pertanyaan terkait yang hipertensi, enggak dok? Dipersingkat dok, sudah mau maghrib. Untuk pertanyaan kakeknya apakah punya hipertensi tapi bapaknya punya hipertensi tapi anaknya akan mungkin terkena hipertensi apa tidak, kemungkinan besar jika orang tua memiliki riwayat hipertensi pada anaknya kemungkinan besar akan bisa muncul, tetapi bisa juga tidak muncul jika pada anaknya dia melakukan pola hidup yang sehat, dia menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan munculnya dari penyakit hipertensi itu. Misalnya kalau pada orang tuanya dia punya hipertensi, tapi kita sudah berjaga-jaga nih anaknya rajin olahraga, menjaga pola makan, menghindari stres, tidak merokok, diharapkan dia munculnya lebih sedikit. Jadi kemungkinan besar untuk muncul dia lebih sedikit. Jadi bisa aja tidak muncul. Nah, tapi kalau dia memiliki potensi seperti dia kegemukan, pola makan tidak bagus, stresnya lebih tinggi, maka kemungkinan munculnya akan lebih besar daripada orang yang menjaga pola makan dan pola hidupnya. Saya rasa seperti itu untuk jawabannya. Ya, terima kasih Dr. Muji. Hendrik, untuk pertanyaan itu. Ya, terima kasih dok. Tadi sudah jelas sekali ya, kalau penanganan penyakit-penyakit kronis dilakukan betul-betul dengan melalui pendekatan kedokteran keluarga, mestinya kan beban biaya kesehatan tidak tinggi ya, karena yang menyedot biaya kesehatan paling banyak itu penyakit-penyakit kronis ya, karena selama ini pelayanannya hanya individu klinis, tidak melihat faktor-faktor lainnya. Dokter Muji ya, seperti itu ya untuk yang penyakit kronis. Saya kira itu sebelum ini kita terima kasih Dr. Trepino, Dr. Muji atas penyampaian materinya. Dengan berakhirnya tadi pertanyaan, kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa ditanyakan lewat klub binaan ya, baik yang klub diabetes maupun klub hipertensi, nanti akan saya teruskan kepada narasumber. Sebelum mengakhiri, nah ini mungkin acara yang kita tunggu-tunggu, door prize ya, door prize ya. Nah, sesuai kesepakatan tadi, jawaban hanya melalui chatting
Ya, jawaban hanya melalui chatting, ditujukan kepada everyone. Siapa yang duluan itu yang pemenang. Duluan dan jawabannya benar. Ya, untuk door prize yang pertama termogan. Saya minta Dr. Terpino memberikan kuis untuk hadiah yang ketiga ini. Ketik ya? Iya, jawabannya singkat aja, Dok. Ya atau Ya. salah aja. Oke. Enggak, diucapkan aja, Dok. Menjawabnya diketik. Oh gitu. Ya. Oke. Ya. Pertanyaannya adalah kegiatan edukasi mengenai diabetes atau hipertensi seperti saat ini adalah pelayanan promotif dari seorang dokter keluarga. Benar atau salah? Sudah ada yang menjawab? Ya. Benar. Paling atas yang jawab Itu Laila. siapa nih? Ya, Laila. jawabannya benar ya. Ini ada kegiatan promotif. Benar. Laila ya. Mangga Dokter Muji untuk door prize yang kedua, glukometer. Jawabannya singkat aja, Dokter Muji. Wah, lagi ajan ya. Kita tunggu ajan sebentar ya. Tunggu ajan sebentar. Lagi ajan. Gimana? Kagak ngerti. Ya, mangga Dokter Muji singkat. Hadiahnya alat periksa darah gluko-DR. Nah, kirain mobil. Mangga. Dokter Muji. Dokter Muji.
Dokter Muji. Dokter Muji. Halo, oh iya ya, Ya. udah dok. Ya, mangga Oke. silakan. Oke, pernyataannya adalah paling gampang adalah apakah benar pernyataan ini salah satu penyebab dari timbulnya diabetes dan hipertensi adalah faktor keturunan? Silakan jawab. Jawab dari sekarang. Iya, ya, Chatting. sudah. Jawabannya betul dok. Ya, yang pertama ya dok. Sudah dok. Jangan dijawab dulu, belum ada yang jawab. Sudah, udah banyak dok. Siapa itu? Yang atas sendiri. Ahmad Judi ya. Ahmad Judi. Oke. Ya, Ahmad Zudi. Ya. Kuis yang ketiga. Ini hadiahnya Omron untuk tensimeter. Ya. Jawabnya juga di chatting. Pertanyaannya sudah ada di screening. Silakan dari sekarang. Yang mengikuti screening pasti tahu. Belum ada yang menjawab? Melihatnya di mana ya Dokter Henry? Di screening itu sebelum selesai itu ada jawaban. Kalau yang melakukan screening, Screening yang semalam ya? ya yang screening resiko tertular COVID. Berarti harus out dulu dong. Berarti nggak ada yang ini ya. Padahal saya baca dari database ini ada kemarin sampai hari ini ada 78 yang mengikuti screening dan yang ada di ini 12. Ya, mestinya bisa jawab ya. Oke, saya ganti aja Dok, soalnya pertanyaannya. susah. Nyari laginya kemana nggak ngerti dok. Oke, ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak terbiasa ngikuti screening ya. Di screening itu kita melihat apakah ada kemungkinan stres atau ada resiko tertular COVID ya. Dan banyak screening nanti akan kita kembangkan ya. Oke, kalau gitu saya ganti pertanyaan dari saya. Ya, pertanyaan dari saya. Simple ya, cepat. Nama pembicara pertama. Pakasi, Dokter Pakasi. Lengkap. Dua kata. Oh, 2 kata. Belum ada yang menjawab. Udah dok, ini Dokter Trevino, makasih. Ibu Marsina itu. Ibu Ya, Ibu Ya, Marsina. dok. Ya, Ibu Ya. Marsina. Ya, selamat ya, Ya. Ibu Marsina mendapat Ya. Omron ya. Omron tipe. Hebat nih. Selamat Bu Marsina, Ibu Marsina. Makasih dok. Ya, nanti bagi pemenang yang sudah disebutkan tadi bisa mengontak saya. Tadi di chatting sudah saya kasih nomor kontak saya untuk memberikan alamat untuk pengiriman hadiah. Ya, akhirnya pembagian door prize, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau diundang lagi untuk klub binaan bisa hadir ya. Oke, mudah-mudahan Insya Allah dok. tetap Siap. ada sponsor ya gitu. Kemudian jangan lupa periksa gula darah tiap bulan buat yang prolanis ya, peserta BPJS yang prolanis punya hak tiap bulan sekali periksa gula darah puasa. Ya, gratis ya, karena itu memang menjadi bisa diklaimkan ke BPJS ya, termasuk 6 bulan sekali periksa HbA1c, jangan lupa ya, aktif di klub binaan ya, nanti informasi-informasi ada di klub binaan. Saya kira itu dengan berakhirnya pembagian tadi mungkin selesai. Terima kasih Dokter Trevino, Dokter Muji atas luangnya memberikan materi hari ini. Kemudian terima kasih juga pada PT Mega Esa yang sudah berkenan mensponsori acara hari ini.
Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan selama dalam pembawaan acara ini. Ini semata-mata dari kekurangan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.